Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan mulai ingin merapat kembali kepadamu. Ya, sekarang mantan menjauh. Dan di dalam kejauhannya itu, dia merasa tidak menemukan apa yang dia cari. Pada akhirnya, dia akan kembali merapat kepada kita. Ya, nah, saat orang ingin merapat kembali, itu seperti kapal ya, yang akan bersandar ke dermaga. Kan ngasih tanda dulu. Apakah dermaganya kosong, atau masih harus menunggu dulu, karena masih ada kapal yang lain, yang bongkar muatan misalnya, atau menaikkan penumpang, menaikkan muatan. Ya, maka biasanya memberikan tanda. Kurang lebih ilustrasinya begitulah. Ketika mantan akan merapat kembali, dia akan memberikan tanda kepada kita ya. Nah, paling tidak ada 3 tanda yang akan dia berikan. Yang pertama, kalau kemarin semua komunikasi kita dia tutup, dia blokir semua akun media sosial. Sekarang mulai dia buka satu-satu. Ya. Mungkin WhatsApp masih dia blokir ya. Tapi Instagram mulai dia buka. Facebook mulai dia buka. Itu tanda yang dia berikan bahwa hatinya yang keras sekarang mulai melunak. Nah, kenapa WhatsApp yang chatting misal begitu kan tetap dia tutup? Karena ini tanda dia ingin melihat dulu seperti apa respon kita. Karena memang perpisahan mau tidak mau kan membuat orang jadi berubah. Kalau dulu sih ngomong enak ya, bisa ngomong apa saja, berkomunikasi kapan saja. Tapi setelah terjadi perpisahan itu ya paling tidak ada hal-hal yang terasa berubah ya. Mungkin komunikasi jadi lebih kaku, lebih malu-malu, dan seterusnya. Nah, maka dia buka dulu tuh. Karena dia ingin melihat sejauh mana respons kita. Kalau dia buka, kemudian kita merespon, kita mulai rajin nge-like postingan-postingannya di media sosial. Dari situ dia baru akan memulai membuka tuh media-media sosial yang lainnya yang memang digunakan untuk komunikasi yang lebih rapat ya, yang lebih banyak, yang lebih luas komunikasinya. Kan banyak tuh orang punya akun Facebook tetapi tidak pakai Messenger, sehingga tidak bisa diajak chatting. Atau punya Messenger, Instagramnya juga ada kotak pesannya, tapi jarang dibuka. Itu seperti akun saya tuh. Akun Facebook saya tuh, Messengernya jarang sekali saya buka. Ya, begitu juga Instagram. WhatsApp juga begitu, jarang saya buka.
Saya lebih menyukai komunikasi di dunia nyata daripada di dunia maya. Nah, jadi kalau Anda sudah mulai memberikan respon, itu biasanya dia akan membuka ya media sosial yang memungkinkan untuk komunikasi yang lebih banyak. Ya, jadi dia mulai membuka. Kemudian yang kedua, ya, ketika akun-akun media sosial ini sudah mulai dibuka, tapi orang yang punya karakter pemalu atau berubah menjadi pemalu karena perpisahan, dia merasa tidak enak, merasa sungkan untuk memulai duluan. Maka kita yang harus memulai berkomunikasi. Kalau kemudian dia tidak merespons, ya, atau tidak menjawab, bahkan tidak membaca pesan yang kita kirim, itu mungkin bukan membuka akun-akun media sosial tadi, atau membuka blokirannya tadi. Bisa jadi itu karena faktor-faktor teknis, bukan karena faktor untuk memberikan tanda untuk merapat kembali. Teknis, bisa saja. Namanya teknologi kan. Dia ganti handphone. Nomornya di WhatsApp kita belum kita hapus. Namanya orang yang kita cintai kan kita simpan terus. Tahu-tahu kita lihat, loh, kok kita sudah tidak masuk ke dalam daftar blokiran dia. Sehingga kita bisa setting. Ya. Kita sudah happy, sudah bahagia. Ternyata setelah itu dia blokir lagi. Ada tuh teman saya begitu ya. Dia ngecek oleh istrinya, ternyata dibuka blokirannya. Oh, dia sudah bahagia banget. Oh, langsung dia kirim pesan yang panjang begitu dengan harapan untuk menyadarkan istrinya. Tidak taunya langsung diblokir lagi oleh istrinya. Karena ternyata pada saat terbuka itu, mungkin handphone istrinya ganti yang baru, kartunya juga mungkin karena sudah terlalu lama ganti yang baru, walaupun nomornya kan bisa tetap sama, tapi memorinya kan ada di dalam kartu itu, daftar yang diblokir dan seterusnya. Begitu kartunya diganti dengan yang baru, kan dari yang ukuran sekian menjadi ukuran kartu yang lebih kecil lagi, kan menyesuaikan teknologi handphonenya. Ya, jadi memori akun-akun yang diblokir kan hilang semua. Kalau mau memblokir ya harus dari awal lagi. Dia sudah bahagia sekali ternyata karena istrinya ganti handphone dan ganti kartu yang lebih kecil. Ya, sehingga ketika dia chatting, ya diblokir langsung oleh istrinya dan dia kecewa dan sedih sekali. Nah, ya, jadi ketika sudah dibuka, dia masih menunggu. Nah, kita coba untuk chatting. Kalau dia respon, sekurang-kurangnya dia read, dia baca, dan membacanya cepat ya. Artinya dia nunggu-nunggu juga, walaupun mungkin belum dijawab, tapi tidak diblokir lagi setelah itu. Ya, maka coba untuk terus berkomunikasi, bertanya kabar pelan-pelan. Itu tanda yang kedua. Nah, tanda yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas tanda yang ketiga, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung. Sehingga apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan, melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kemudian tanda yang ketiga, kalau komunikasi itu sudah berjalan walaupun komunikasinya tipis-tipis, ya. Kemudian Anda mulai mewacanakan untuk bisa kembali bersama. Ya. Dia tidak menolak walaupun tidak harus segera mengiyakan. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi ya, ada orang yang mungkin bisa dengan cepat beradaptasi kembali dengan mantannya, tapi ada orang yang memang pemalu dan butuh berproses dulu. Ya. Nah, misal suami istri yang sudah bercerai, ketika mulai terbangun kembali komunikasi, misal sang suami mewacanakan untuk kembali bersama, istrinya atau mantan istrinya tidak menolak walaupun belum mengiyakan. Ya. Jadi ya pembicaraan dulu. Ya, bicara tentang baik buruknya atau bicara tentang kenangan-kenangan yang pernah dijalani bersama di masa lalu dan dia meresponnya. Nah, itu 3 tanda. Dia sesungguhnya mau merapat tapi masih malu-malu. Ya. Dan tidak apa-apa. Karena sifat malu itu adalah sifat yang baik juga. Ya. Sifat malu itu adalah sifat yang akan memelihara orang dari berbagai hal yang kemudian akan merugikan dirinya sendiri. Sifat malu itu justru akan membuat seseorang lebih dihargai dan dihormati. Orang pemalu itu, ya, susah untuk diukur tuh. Ini sebenarnya pintar atau tidak? Susah untuk diukur karena pemalu. Ya, seperti kata orang-orang tua kita dulu, air beriak, tanda tak dalam. Kalau orang banyak bicara itu kelihatan tuh, pintar atau tidaknya cepat untuk diketahui. Tapi pada orang yang pemalu, pendiam begitu, itu sulit untuk diukur. Ya, kita berpikir bahwa dia tidak pintar, ternyata pintarnya luar biasa. Cuman dia termasuk tipe orang yang pendiam begitu ya, tidak suka menunjukkan apa yang dia miliki. Dalam sebuah hadis dijelaskan, al-haya'u su'batum minal iman. Malu itu merupakan bagian dari keimanan. Nah, sehingga ketika kita ini juga akan berkomunikasi kembali dengan mantan tadi, tentu juga harus dengan menjaga batasan-batasan rasa malu tadi. Artinya tidak usah terburu-buru ya, tidak usah terlalu cepat ya untuk kemudian menyampaikan apa yang selama ini ingin kita sampaikan, menyampaikan kerinduan yang ada di dalam hati kita
rindunya nggak tahan banget. Tapi kita tidak mengeluarkannya, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk chatting. Itu penting tuh. Mosok sudah 2 tahun tidak pernah ketemu, tiba-tiba langsung bilang I love you, aku kangen kamu, dan seterusnya tadi. Nanti tidak kaget dia, malah pergi lagi. Maka ritmenya, ya, ritme itu iramanya harus dibuat yang seenak mungkin, ya. Maju, tetapi tidak kemudian terlihat terlalu terburu-buru. Begitu, ya. Nah, ketika kita memanajemen persoalan dengan mantan ini dengan tetap berpegang kepada rasa malu, itu akan membuat kita jauh lebih dihargai, kan, daripada kita kejar-kejar dia. Kan banyak tuh orang sudah tidak mau ketemu, tetap kita paksa, kita datang ke rumahnya. Akhirnya kita yang malu karena ditolak. Tapi ketika kita menjaga dengan rasa malu tadi, maka kita akan jauh lebih dihargai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.